perubahan cerita. Fajar sebagai batas waktu menuju pagi belum juga terlihat. Namun, para jin yang telah membantu pembangunan telah pergi. Lari terbirit-birit, Tuntalanai melihat sekeliling. Gadis yang diimpikannya muncul di depan mata bersama masyarakat lainnya. Perempuan itu lalu meninggalkan Tuntalanai. Geram, kecewa, dan kesal telah menjadi definisi di hati lelaki itu. Ia melampiaskannya dengan menendang bangunan candi yang telah dibuatnya. Rubuh berserakan kemana-mana, serupa hatinya yang terluka. Lalu Tuntalanai menghilang. Tak ada lagi kabar. Bahkan hingga dekade berubah banyak abad lamanya. Begitulah akhir kisah asal muasal Candi Muara Jambi yang baru saja habis dibaca oleh Dewi. Ia tak menyangka bahwa sosok perempuan bisa mengatakan iya, tetapi aslinya lalu memberikan harapan yang begitu terbang jauh, padahal kenyataannya harapan itu tidak ada. Hanya sebatas angan atau ilusi belaka. Dewi terdiam. Ia menatap sekali lagi buku kumpulan cerita rakyat yang penuh dengan ilustrasi menarik. Mengapa cerita rakyat yang dibacaku selalu menceritakan tentang konflik luka ya? Pertanyaan itu tiba-tiba muncul. Sungguh Dewi bertanya pada Bunda, apalagi Bunda adalah profesor ternama di Universitas Negeri Jambi dengan bidang folklor atau cerita rakyat. Makanya di hari ulang tahunnya ke-14, Dewi meminta kado berupa buku kumpulan cerita rakyat. Entah mengapa dia merasa dekat dengan cerita rakyat, atau mungkin pengaruh dari Bunda ya. Dewi langsung mengusir pikirannya. Keterkaitannya pada cerita rakyat sudah sejak kecil. Apalagi Bunda sering cerita. Di Muara Jambi merupakan kompleks percandian terluas di Asia Tenggara dengan hampir 4.000 hektar. Lokasinya berada tepat di aliran Sungai Batanghari, tepatnya di Kecamatan Maros. Total ada 9 candi di kompleks ini. Setiap candinya memiliki cerita rakyat sendiri-sendiri yang bahkan tidak berkaitan. Mobil Bunda segera berparkir. Ada 2 lelaki dan seorang perempuan seusia Bunda yang mendekat. Mereka menggunakan sepeda angin. Ibu sudah menonton berita hari ini tentang runtuhnya Jambi Senior School? Tanya seorang perempuan yang tak dikenal Dewi. Kalau melihat DNA yang tertinggal, sepertinya ada kaitan dengan Tuntalanai, Bu. Jelas teman Bunda yang lelaki. Dewi tercengang tak percaya. Bagaimana mungkin penyerangan ini dilakukan oleh orang yang telah hilang beratus tahun? Apalagi jarak masa mereka begitu jauh. Kalian jangan gampang termakan hoax begitu. Ingat, kita ini peneliti. Bisa saja ada orang yang ingin memanfaatkan kasus ini. Biarkan kasus ini menjadi urusan yang berwajib. Kita lanjutkan saja eksplorasi. 3 orang teman Bunda langsung menurut. Dewi bisa membaca bahwa Bunda adalah orang yang berpengaruh dalam kerja tim ini. Namun pikirannya mengembara. Bagaimana jika pernyataan teman-teman Bunda tadi benar? Ikut Bunda sekarang. Belum genap Dewi melangkah, tiba-tiba ada suara reruntuhan. Bunda dan timnya segera ke titik asal suara. Dewi dengan cepat mengikuti. Betapa kagetnya mereka melihat sosok manusia dengan pakaian yang mirip kerajaan pada zaman dulu. Orang itu menatap dengan kekecewaan.
Bagaimana bisa aku dikenal dengan cerita yang penuh luka? Tanya orang itu. Tuntalanai, panggil Dewi tak sengaja. Kamu masih sama seperti dulu, Dewi. Kamu memilih untuk tidak menerimaku. Lalu kita hidup dengan jalan masing-masing. Sayangnya, aku tak dikenal dengan kisah yang begitu melodramatis. Sementara kamu terus tumbuh dengan citra baik hingga di masa depan. Aku pun tak percaya dengan itu. Bisa saja cerita itu hanya rekaan semata. Padahal di balik megahnya candi-candi komplek ini pasti ada teknologi canggih dalam proses pembangunan. Tuntalanai terbang. Lalu ia melihat jarak dekat. Bunda yang berada di dekat putrinya langsung melindungi Dewi. Wajahnya begitu cantik. Tenang saja, Ibunda. Bagaimana mungkin aku melukainya? Aku hanya ingin bercakap-cakap. Bunda melirik Dewi. Dewi mengangguk dan menatap Bunda dengan mantap seolah meyakinkan bahwa dirinya akan baik-baik saja. Kamu mau mengubah cerita yang sudah kudung menyebar? Sini tanganmu, pinta Tuntalanai. Dewi memberikan tangannya. Tiba-tiba tubuhnya bergetar seperti tersengat listrik, lalu terbang mengelilingi candi lewat tangannya. Ia membaca relief di setiap candi-candi. Setelah dirasa cukup, Dewi seperti bisa membaca semua teknologi dan cerita di balik proses pembangunan mahakarya pada zaman dahulu itu. Bunda, aku ingin membaca gedung sekolahku yang runtuh. Ku yakin Tuntalanai tidak bersalah dan dia tidak berkaitan. Bunda terdiam. Ia sudah mengira hal itu sebab ia yakin pasti ada sosok lain. Namun, jika membiarkan anaknya membaca kenangan sekolah yang runtuh itu, Bunda menjadi takut. Ia tak ingin anaknya kenapa-napa. Ayo, Bunda, pinta Dewi lagi. Bunda terdiam bingung menentukan langkah. Baik, Bapak, Ibu, yang mau lanjut eksplorasi silakan. Di lahan di sebelah sana ya, di sana ada candi baru yang ditemui, urai Dewi. Bunda tercengang sekali lagi. Dewi, bagaimana bisa? Tuntalanai memberikan sedikit kekuatannya padaku. Aku bisa membaca kenangan di lokasi ini. Aku akan membantu Bunda menemukan lokasi candi baru. Bunda menggeleng tak percaya. Nak, ayo kita ke sekolah. Putus Bunda. Nak, ayo kita ke sekolah. Suara Bunda terdengar sekali lagi. Dewi tercengang bingung. Ia melihat di sekeliling. Nanti bisa terlambat. Ini sudah jam berapa? Dewi mengucek matanya. Ia melihat di sekeliling lagi. Perasaan beberapa menit yang lalu ia berada di kompleks candi. Kenapa sekarang berada di kamar ya? Terlalu banyak baca cerita sampai terlupa tidur. Cukup, Nak, ungkap Bunda sambil menunjuk kamar mandi agar Dewi segera ke sana. Semoga menjadi inspirasi.